Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sofia Nur Afifah, dosen pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Saya mengawali karir saya sebagai dosen terhitung dari 2014 hingga saat ini. Keahlian saya di bidang pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Tridharma perguruan tinggi yang sudah saya laksanakan yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah media pembelajaran dan pengembangan bahan ajar. Adapun mengenai deskripsi mata kuliah, media pembelajaran dan pengembangan bahan ajar, mata kuliah ini menyajikan materi dan bahan diskusi mengenai peranan media dalam pembelajaran anak usia dini, ragam media pembelajaran, dan pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini, prinsip-prinsip media dalam pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran anak usia dini di lapangan, perawatan dan penyimpanan alat permainan edukatif, serta penciptaan dan rencana pembuatan alat permainan edukatif. Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh sebelum mata kuliah ini adalah mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini mengenai 4, yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dalam sikap dan tata nilai, diharapkan mahasiswa menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menunjukkan sikap sabar dan kasih sayang kepada anak usia dini. Pengetahuan menguasai perkembangan dan gaya belajar anak usia dini. Dalam keterampilan umum, menunjukkan kinerja sebagai pendidik yang mandiri, bermutu, dan terukur. Dalam keterampilan khusus, capaian pembelajarannya mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan keilmuan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran melalui kegiatan bermain sesuai dengan perkembangan anak dan pengetahuan teknologi yang dilandasi dengan nilai-nilai budaya bangsa. Adapun materi-materi yang telah saya sajikan yang akan ditempuh selama 1 semester atau 6 bulan, yaitu 1. Hakikat sumber belajar dan cara belajar anak usia dini. Yang kedua, pengenalan sumber belajar untuk anak usia dini. Yang ketiga, pemilihan sumber belajar untuk anak usia dini. Yang keempat, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak usia dini. Yang kelima, media pembelajaran kreatif dan alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Yang keenam, manfaat media sumber belajar. Yang ketujuh, pengelolaan media pembelajaran anak usia dini. Yang kedelapan, media dalam pengembangan. Yang kesembilan, lingkungan sebagai sumber belajar anak usia dini. Selanjutnya, yang terakhir, praktik pembuatan pola dan media pembelajaran anak usia dini. Di dalam praktik pembuatan media dan pola-pola yang akan dikonsultasikan kepada dosen pengampu, kemudian berlanjut untuk membuat atau mengembangkan suatu media karya mereka. Metode atau pendekatan di dalam mata kuliah yang saya ampu yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di dalam mata kuliah ini, Delivery,
saya menyajikan berbagai macam bentuk materi-materi dari jurnal, buku, atau sumber belajar. Kemudian saya membebaskan mahasiswa saya untuk mendapatkan sumber-sumber dari lain dan yang saya tidak membatasi dan masih berhubungan dengan materi. Interaction saya membebaskan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka atau opini-opini mereka selama mereka menempuh mata kuliah tersebut. Assessment adalah penilaian terakhir yang saya laksanakan, yang saya ambil dari nilai keaktifan saat perkuliahan, kemudian keaktifan masuk dan mengikuti mata kuliah, yang ketiga nilai tugas, kemudian nilai diskusi, nilai ujian tengah semester, dan nilai akhir semester. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan media Zoom Meeting dan grup Telegram, serta diskusi secara langsung. Berikut kami paparkan mata kuliah, pengajaran, media pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar anak usia dini. Oke, selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di perkuliahan saya. Hari ini mata kuliah kita adalah mata kuliah media dan sumber belajar, media pengembangan bahan ajar anak usia dini. Oke, baik. Untuk menyambung yang kemarin, kita terakhir pada sumber belajar anak usia dini. Sebelum saya mulai perkuliahannya, apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat ya? Sehat, Bu. Iya. Oke, jadi biar tidak ini waktu, baik saya akan segera memulai. Saya akan share screen sesuai yang sudah kita bahas kemarin. Terakhir adalah sebagai sumber belajar anak usia dini, kira-kira tuh yang dibutuhkan apa saja toh, kan gitu ya. Nah, oke. Baik, kemarin pada saat terakhir saya sudah men-sounding tentang sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Sebelum saya tampilkan bahan ajarnya, terlebih dulu saya berikan beberapa pertanyaan. Barangkali teman-teman semua masih ingat terkait dengan sebenarnya karakteristik anak usia dini itu apa sih? Gaya belajarnya itu seperti apa sih? Gitu kan? Karena untuk menentukan sumber belajar nantinya kita harus memperhatikan gaya-gaya belajar anak usia dini. Nah, gaya belajar anak usia dini itu ada apa saja ya? Boleh dibantu menjawab Saudara Nurvita. Gaya belajar anak usia dini itu ada apa saja? Gaya belajar visual, audio visual, dan audio. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah gaya belajar anak usia dini ada gaya belajar visual, ada audio visual, kemudian ada audio. Apa saja toh gaya belajar anak usia dini itu? Nah, mari kita lihat di sini. Nah, sumber belajar anak usia dini adalah sumber belajar dulu ya kita. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, baik berupa manusia,
bahan, kejadian, peristiwa, setting, dan lain sebagainya. Itu dapat disebut sumber belajar. Artinya adalah bisa berupa info yang dibantu oleh audio, kemudian bisa berupa gambar, gitu ya, atau kejadian, ya, atau peristiwa, atau langsung kepada narasumbernya. Dan tujuannya semata-mata untuk apa? Pembelajaran. Pada intinya sumber belajar ini adalah untuk mempermudah audien atau peserta didik untuk lebih mudah menerima materi. Katakanlah untuk anak usia dini adalah membedakan hewan berkaki 4. Begitu ya. Membedakan hewan unggas dan hewan berkaki 4. Nah, kira-kira sumber belajar yang akan digunakan yang mana? Misalnya akan menggunakan sumber belajar secara real. Binatang peliharaan berkaki 4, ada apa saja ya? Kita ajak mereka berkunjung ke peternakan sapi, ke peternakan kambing. Kemudian untuk menjadi ciri pembedanya, kita ajak mereka dalam kegiatan memberi makan unggas, burung, kemudian memberi makan ayam. Nah, itu namanya sumber belajar secara real. Nah, manfaatnya apa di dalam sumber belajar? Manfaat-manfaat sumber belajar di sini, yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya seperti apa, Bu Sofi? Pengalaman belajar di sini adalah mereka mengetahui hal baru. Yang awalnya mereka mengira, misalnya karena cara berpikir mereka itu kan dari real baru ke abstrak ya. Mereka diminta untuk membayangkan gajah misalnya. Membayangkan gajahnya ya berarti gajah ya gajah-gajah biasa itu kan ya. Gajah ya gajah, bisa saja dia membayangkan bahwa gajah itu adalah binatang yang ukurannya seperti kambing begitu. Karena dia hanya melihat gambarnya. Kemudian keesokan harinya kita memperlihatkan gambar gajah tersebut berupa video yang di sebelahnya ada manusia, sehingga dia bisa membayangkan, oh manusia besarnya sekian, dan gajah yang berada di sampingnya ternyata lebih besar. Yang kedua, dapat memperluas hal-hal yang tidak mungkin diadakan, seperti menjelaskan tentang binatang-binatang buas. Tidak mungkin kita langsung mengajak mereka ke kebun binatang, ke zoo misalnya. Kalau kita mengajak ke zoo, kira-kira kan butuh banyak persiapan, termasuk waktu, panitia, kendaraan, akomodasi, kan ya. Jadi masih butuh keribetan gitu ya. Namun kita sudah dibantu oleh ketersediaan media-media atau video-video ya toh yang bisa membantu memperlancar pembelajaran kita gitu ya. Jadi saat memberikan ke anak usia dini itu menjelaskan apapun itu bisa melalui media sehingga dia tidak merasa wah sekolah ini capek ya gitu ya, harus begini ya belajarnya gitu, aku nggak mau, karena mereka itu masih bermain-main sehingga dia bisa memahami lebih mudah di sini. Yang ketiga, upaya memperluas wawasan. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat. Akuratnya bagaimana, Bu Sofi? Karena mereka tidak hanya membayangkan di sini, tetapi juga mereka melihat walaupun melalui video. Selanjutnya, memotivasi belajar. Mereka excited, ya, excited karena melihat sesuatu yang baru. Jadi dari situ mulai terlihat bahwa pembelajaran pada anak usia dini tidak mungkin tidak menggunakan media atau sumber belajar. Motivasi belajar anak menjadi fokus. Nah, dalam motivasi belajar anak menjadi fokus ini bagaimana? Karena dia sesuatu yang baru itu dia masih tertarik, dia fokusnya ke situ. Namun hati-hati di sini karena konsentrasi mereka
sifatnya adalah pendek, imbangi dengan strategi, pendekatan, dan metode yang mengembalikan dia agar lebih konsentrasi lagi. Mengembangkan kemampuan berpikir. Bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir? Dari dia diperlihatkan gambar A, biasanya sampai rumah dia masih mengingat-ingat hal itu, masih nempel gitu ya. Tadi di sekolah diberi gambar ini loh oleh Bu Guru gitu ya. Nah, dia mulai ini lagi menanyakan, kambing itu makannya apa sih? Gitu. Kambing itu makannya apa? Oh, kambing itu makannya rumput. Kakinya ada berapa? Mulai menjadi bahan yang in untuk dia, sehingga dipelajari terus-menerus. Nah, ini di sini ada sumber belajar. Ada sumber belajar langsung dan ada sumber belajar tak langsung. Sumber belajar langsung dan sumber belajar tak langsung di sini adalah ya yang langsung ini yang memang dia didesain untuk pembelajaran. Contoh ya di taman, kalau di Madiun di tempat kita ada Taman Lalu Lintas Bantaran. Sebenarnya tujuannya Taman Lalu Lintas Bantaran ya toh itu memang untuk anak-anak belajar tentang lalu lintas, ya kan? Anak kecil-kecil biar belajar tentang lalu lintas. Kemudian tak langsung itu yang bagaimana? Tak langsung ini adalah dia bisa dijadikan sumber belajar, namun desain awalnya dia didesain itu sebenarnya bukan untuk pembelajaran. Contoh anak-anak mana namanya TK misalnya atau anak-anak playgroup, dia berkunjung ke pasar tradisional atau dia berkunjung ke kantor pemadam kebakaran. Nah, saat berkunjung ke sana anak-anak banyak belajar. Di pasar tradisional dia juga mulai belajar. Dia mulai mengenal jual beli. Mereka belajar untuk membeli barang-barang itu begini loh, menggunakan uang begini. Biasanya kan ada yang kalau anak-anak di kota dia hanya mengenal membelinya di Alfamart, berarti barang-barangnya kita berikan ke kasir dulu, baru kita membayar. Nah, kalau di pasar tradisional tidak begitu, misalnya begitu. Nah, pasar tradisional di sini dia didesain bukan untuk pembelajaran, jadi dia didesain sebenarnya untuk tempat jual beli. Namun dia bisa didesain untuk pembelajaran di sini. Itu yang disebut jenis sumber belajar tak langsung. Karakteristik anak usia dini. Nah, di sini di dalam karakteristik anak usia dini ini yang dijadikan acuan juga dalam pembuatan penciptaan sumber belajar untuk anak usia dini, pembuatan media untuk anak usia dini. Karakteristik yang pertama adalah dia bersifat unik. Unik ini artinya setiap anak mempunyai ciri khas sesuatu, tidak sama. Setiap anak pasti berbeda, gitu ya. Ada yang dia unggul di dalam bahasanya, ada yang dia unggul di dalam logika matematikanya, ada dia yang memang unggul di fisik motoriknya, begitu. Ada pasti tidak sama. Ada yang sama-sama unggul di fisik motoriknya, tetapi pasti ada penyerta lain, fisik motorik dan bahasa misalnya, begitu ya. Nah, yang kedua adalah bersifat egosentris. Egosentris di sini anak-anak itu pasti akan memilih sesuatu hal yang membuat nyaman untuknya, semaunya sendiri. Bersifat aktif dan energik. Aktif dan energik di sini yang bagaimana? Aktif dan energik ini konsentrasinya lebih pendek pada sesuatu, setelah itu dia akan mengeksplor hal lain, sehingga saat kita membuat media, kalau media itu kan sifatnya diam ya, media diam, misalnya sumber belajar juga iya. Nah, itu kita yang melengkapi dengan metode atau cara yang aktif. Setelah ini Ibu Guru harus membahas pada kakinya. Oh, bentuk kaki bebek itu begini. Mari kita lihat gambarnya, bentuk kaki bebek bagaimana. Kita arahkan ke lain lagi. Makannya apa ya makannya bebek itu? Sehingga dia akan berpikir terus, berganti terus gitu ya. Konsentrasinya berlanjut terus begitu. Memiliki rasa ingin tahu yang luas, ingin menanyakan semua, karena dia baru tahu itu misalnya. Bu, ini kenapa begini?
ini kenapa seperti ini, dan lain sebagainya. Berjiwa petualang, sesuai tadi yang saya ceritakan, anak kecil berjiwa petualang. Kemudian mengekspresikan perilakunya secara spontan, mengatakan apa adanya. Senang dan kaya dengan fantasi, senang membayangkan. Oh, bebek ini atau angsa ini warna putih. Kalau aku cat aja pakai pastel gimana ya? Warna-warna pastel lucu kali ya, misalnya. Nah, mudah frustasi. Mudah frustasi di sini karena konsentrasinya pendek juga. Jadi dia mudah frustasi. Frustasinya di sini dia tidak bisa, misalnya tidak dengan mudah meraih itu, membuka tutup botol saja ya misalnya. Dia tidak sabar, nggak bisa, dilemparlah sama dia. Itu mudah frustasi. Kemudian kurang dapat mempertimbangkan. Kurang dapat mempertimbangkan, memang anak kecil pertimbangannya belum ya, jadi dia belum bisa mempertimbangkan karakteristiknya. Dari ketinggian yang tinggi pun dia pengennya melompat gitu ya. Karena dia tidak bisa mempertimbangkan bahwa dari ketinggian itu dia masih belum memadai untuk melompat gitu ya. Itu masih ketinggian. Kalau dia melompat pasti akan cedera. Nah, dia belum ada pertimbangan sampai hal yang mendalam. Apalagi pertimbangan-pertimbangan yang membahayakan. Memiliki daya perhatian yang pendek. Tadi ya, konsentrasinya pendek. Bergairah untuk belajar. Bergairah ingin tahu yang banyak itu, saudara. Jadi mereka itu pengennya tahu terus. Kalau ada hal yang baru, mereka inginnya tahu. Sehingga di dalam pembelajaran anak usia dini sangat dibutuhkan media-media, begitu ya. Mungkin dalam di rumah, dia tidak tertarik dengan secarik kertas yang sudah ada tulisannya. Misal itu adalah sebuah surat. Dia tidak tertarik. Ya, tertariknya hanya untuk disobek. Tetapi ketika dia mempelajari itu adalah sebagai alat komunikasi misalnya. Ya, kita memberitahukan, kita menjelaskan, kita lengkapi dengan ide-ide cara menjelaskannya, kita lengkapi dengan metode-metode yang sesuai dengan karakteristiknya. Itu pasti akan membuat dia lebih tertarik. Nah, cara belajar anak usia dini 0 sampai 1 tahun mengandalkan kemampuan panca indera. Jadi 0 sampai 1 tahun karena dia adalah masih masa oral ya. Cara mengenal sesuatu pun termasuk medianya pun, cara kita memberitahu sesuatu pun dia biasanya dengan cara dijilat, diemut, digigit. Ya. Kalau sesuatu yang kasar dia juga diraba. Itulah mengandalkan kemampuan panca indera dinamakannya. Pada usia 2 sampai 3 tahun itu adalah tahapan meniru. Jadi pernah ya menjumpai anak-anak yang karena mamanya sering pakai lipstik, dia pakai lipstik. Cemot-cemot semuanya. Kemudian pada usia 4 sampai 6 tahun proses perkembangan bahasa mulai pesat. Dan banyak bertanya, "Mama ini apa? Ayah ini apa? Mama ini bagaimana? Kok bulan bisa jalannya mengikuti terus?" Nah, dan lain sebagainya. Pentingnya sumber belajar, penggunaan sumber belajar yang beragam memberi kesempatan pada anak untuk menggunakan berbagai pilihan sumber belajarnya dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan bahasa. Iya, sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan bahasa karena dia akan tadi dengan sikapnya yang ingin tahu, timbul rasa ingin tahu sehingga dia bertanya. Atau sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa sumber belajar itu misalnya tidak terlalu menarik, tapi bu gurunya pandai untuk membawakannya dengan cerita-cerita. Di situ juga akan mempermudah anak untuk belajar bahasa, gitu ya. Dan sumber belajar sebenarnya juga sangat bermanfaat untuk guru. Kadang-kadang saat ibu guru menjelaskan itu kan ada semacam lupa ya kadang-kadang ya. Tapi dengan sumber belajar kita jadi ingat, oh kita akan membicarakan hal tersebut. Sumber belajar dapat membantu mengenalkan anak pada lingkungan dan juga mengajarkan ke anak untuk mengenalkan kekuatan maupun kelemahan dirinya. Contoh, ada kadang anak yang tidak pandai kinestetik, saat diberikan bola dia akan diam. Dia merasa tidak tertarik, sehingga dia dapat mengukur dirinya, oh aku nggak suka bola. Dia dapat memutuskan bahwa
dia tidak menyukai bola. Aku lebih senang di dalam kelas untuk melihat gambar-gambar di buku. Selanjutnya, sumber belajar dapat menumbuhkan motivasi. Anak-anak mulai tertarik, mulai memperhatikan. Dan sumber belajar memungkinkan untuk mencapai tujuan. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu Sofi. Saya persilahkan tadi Saudara Kariska, silakan. Jika karakteristik anak heterogen, lalu bagaimana cara menentukan pembuatan media, Bu? Oh ya, terima kasih Saudara Kariska. Jika karakteristiknya tadi heterogen, artinya dari satu anak dengan anak lain berbeda-beda. Bagaimana cara membuat media, menentukan pola media, gitu ya. Jadi pola media itu tadi bisa kita lengkapi dengan metode kita. Jadi mungkin medianya satu ya. Untuk anak dengan gaya belajar yang kinestetik, ya kita ajak misalnya untuk menghafal warna, kita ajak dengan dia berjalan-jalan. Kita ajak warna hijau misalnya dengan bola, sama-sama dengan bola medianya. Kita cari yuk di mana warna hijaunya, kita cari, oh di luar itu ada, kita cari benda-benda yang warnanya sama sambil jalan. Oh itu ada daun yang warnanya hijau, begitu. Kemudian untuk yang audio kan kita menyampaikan seperti ini saja kan dia mendengar dari pendengaran ya, cukup kita ulang-ulang dengan bahasa kita, mungkin dia bisa. Kalau visual kita lengkapi dengan yang berbahan visual, misalnya dengan gambar. Ya, dengan langsung pun bisa kalau visual. Dengan gambar-gambar yang misalnya kalau bola kita ada gambar lingkaran yang gambarnya sama dengan warna bola tersebut. Ada merah, ada biru, ada apa. Sehingga dia lebih cepat bisa menerima. Begitu. Kalau karakteristik lain Bu Sofi itu kan gaya belajar. Kalau karakteristik lain kita tinggal menentukan saja, menyesuaikan dengan cara-cara metode-metode yang sudah kita pelajari. Sebelum ini sudah ada tentang metode-metode pembelajaran, ya kan? Sehingga saya rasa kalian cukup cukup dengan mudah memahami hal tersebut karena sudah tahu terlebih dahulu metode-metode dalam belajar anak usia. Demikian, terima kasih Saudara Kariska telah memberikan pertanyaan. Yang lain semuanya bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Terima kasih banyak atas perkuliahan hari ini. Kiranya sudah cukup. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang bisa dipahami nanti bisa kita bahas di dalam grup atau pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.